Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Mit. Ya, Bu. Kemarin saya mendapat WA dari jenengan katanya hari ini mau bertemu dengan saya. Kira-kira ada yang mau diobrolkan, Ibu? Iya Pak, ada Pak. Saya berharap nanti saya bisa sharing-sharing, kemudian juga dapat solusi nih dari Pak Mit. Saya anggap ini Pak Mit nanti bisa memberikan pencerahan kepada saya. Ini terkait anak saya Pak Mit di kelas 6. Itu ada suatu kasus. Kasusnya itu anak tersebut itu kan pindahan dari luar pulau nggih. Kemudian awal-awal itu dia masih ditemani oleh teman-temannya, Pak, tapi kok lama-lama dia itu sendiri, berkelompok dengan teman-temannya pun dia itu tidak diterima oleh kelompoknya. Kemudian waktu istirahat juga sendiri, kemudian waktu di kelas juga sendiri. Nah, setelah saya selidiki, ternyata anak tersebut itu pernah mencuri, Pak. Jadi mencuri uang kas yang ada di kelas. Begitu, Pak Mit. Ya, ya. Oke, jadi tadi ada anak yang kedapatan mencuri ya, Bu ya. Kemudian ini berimbasnya seperti itu. Kalau boleh uang Iya. kas tadi uang kas dari anak-anak itu atau gimana, Bu, uang kas tadi itu? Jadi itu uang kas kelas, Pak. Anak-anak kan saya minta mengumpulkan uang kas setiap minggu itu 2.000 per anak. Nah, itu ada yang megang kan Pak bendahara kelas. Nah, dia itu ngambil di dompet bendahara kelas tersebut, Pak. Jadi sampai mengambil ya, Bu ya. Oke. Ya, Iya. sebelumnya dari kita pertemuan hari ini, apa tujuan yang ingin Bu Dewi peroleh ketika saat ini ngobrol dengan saya? Saya inginnya nggih Pak, anak-anak itu nggih mau berteman lagi kepada si anak tersebut, walaupun memang kan tindakannya mencuri itu tidak dibetulkan, tapi nggih kan kasihan nggih Pak kalau dia selalu sendiri dan ditolak, dia juga jadi semangat belajarnya itu berkurang Pak. Padahal kita kan di kelas 6, sebentar lagi ASPD. Oh, kelas 6 ya, Bu ya. Oke, Nggih berarti Pak. ini dapat diterima ya, Bu ya, dapat diterima oleh teman-teman yang lain ya, Bu ya. Oke, Nggih. dari skala 1 sampai 10 kira-kira masalah ini di tahap berapa, Bu? Untuk kira masalahnya ini, beratnya ini 1 sampai 10 kira-kira Ibu bisa menggambarkan? 10 itu masalah paling berat atau pripun Pak? Enggak, yang berat. Kira-kira Ibu ini masalah berat itu. Jadi kira-kira masuk ke mana, Bu, ini masalah ini menurut Ibu? Menurut saya mungkin nggih 5 nggih, Pak. 5. Oh, Nggih. berarti masuk ke 5. Oke, kita masuk ke karena tadi bisa diterima, maka coba kita identifikasi Ibu punya suatu gambaran atau mungkin solusi untuk menghadapi anak ini ke depannya Ibu. Bagaimana biar bisa diterima? Kalau saya kemarin sempat ada ide, Pak, bagaimana kalau melaksanakan kegiatan pembelajaran atau di luar pembelajaran itu yang secara berkelompok. Jadi kan otomatis si anak tersebut harus diterima oleh kelompoknya. Walaupun mungkin pertama kelompoknya itu menolak, tapi saya harapkan nanti lama-kelamaan dia akan diterima. Walaupun diterimanya awalnya hanya pas berkelompok saja, nggih Pak. Dan harapannya nggih besok di kelas juga dia dapat diterima, begitu Pak. Oh, gitu. Jadi harapannya ini ya biar ada memberikan tugas kelompok. Selain itu, Bu, ada yang bisa Ibu lakukan lagi kira-kira untuk solusinya? Hmm, mungkin saya akan tetap menasehati teman-temannya nggih Pak, agar teman-temannya tetap mau berbaur dan menerima dia maksud saya. Walaupun mungkin tidak mudah nggih Pak untuk anak-anak karena kan si anak tersebut itu mencuri tidak hanya satu kali saja, ada 2 atau 3 kali itu yang ketahuan nggih Pak. Jadi mungkin teman-temannya juga sudah agak males menerima dia, tapi tetap nanti akan saya coba untuk memotivasi teman-temannya
dan juga mungkin juga si anak tersebut juga tetap akan saya motivasi agar dia juga tidak minder dan tetap mau bergaul dengan teman-temannya. Itu saja sih Pak yang baru ada di pemikiran saya. Oh, gitu. Jadi yang pertama itu bagaimana memotivasi ya, pendekatan kepada si anak ini ya, Bu ya. Pendekatan anak, kemudian pendekatan ke Oke. teman-temannya. Kemudian ada lagi Bu yang selain ke pribadi anak, ke teman-temannya, ada lagi yang mungkin Ibu mau lakukan di sini pendekatan-pendekatannya. Kalau sepengetahuan saya mungkin baru itu dulu nggih, Pak. Mhm. Oh, baru itu ya. Oke. Nggih. Untuk rencana Ibu, rencana ini Ibu akan membuat kelompok ini digabung dalam pembelajaran atau di luar dalam pembelajaran Ibu? Hmm, mungkin bisa nggih, Pak, di dalam pembelajaran dan Mhm. di luar pembelajaran. Nanti misal di pembelajaran kan dapat dimasukkan dalam ya pembelajaran itu nggih Pak, seperti membuat misalkan mengerjakan suatu LKPD, nanti mereka saya minta untuk berkelompok. Kemudian praktek-praktek itu biasanya nggih Pak, kalau pelajaran IPA nanti saya minta untuk berkelompok dan anak tersebut itu harus punya peran di mana dia itu dibutuhkan di kelompok tersebut. Kalau dia tidak diberi peran kan nanti tetap sama saja nggih Pak. Jadi teman-temannya itu tetap nyuekin dia. Kemudian kalau di luar pembelajaran Mhm. mungkin akan saya buat permainan-permainan nggih Pak secara berkelompok agar nanti kalau bermain kan suasana hati anak-anak itu senang. Jadi saya harapkan lebih mudah untuk menerima anak tersebut. Oke, Begitu, Pak. jadi di luar pembelajaran ada, di dalam pembelajaran juga ada. Terus tadi Oke. Ibu menyebutkan motivasi untuk si anak. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan dengan memotivasi si anak ini? Cara-caranya atau bagaimana Oke. langkah-langkahnya untuk motivasi? Kalau sepemikiran saya, mungkin saya akan mengajak berbicara empat mata anak tersebut. Kemudian saya juga akan memberikan motivasi, ngobrol santai, sharing-sharing gitu Pak, tentang perbuatan yang telah dia lakukan gitu, agar dia juga dapat berefleksi ya Pak dari perbuatannya itu. Mungkin itu dulu Pak. Oh iya iya, berarti itu ya yang akan Ibu lakukan. Terus kira-kira ini Ibu akan melaksanakan program ini tadi, tahapan-tahapan ini tadi, mulai kapan Ibu? Saya coba minggu ini mungkin bisa Pak. Nanti kan itu yang dalam pembelajaran ya Pak. Nanti bisa saya selipkan dalam pembelajaran. Kemudian kalau yang di luar pembelajaran mungkin saya selipkan untuk minggu depan. Dan kalau untuk motivasi anak tersebut kemudian teman-temannya minggu ini akan saya coba Pak. Minggu ini akan dicoba ya Bu. Nggih. Itu tadi ya, berarti minggu ini ya mulai dilaksanakan ya Bu ya. Nggih. Untuk kita buat skala Bu, untuk kira-kira ini prioritasnya yang akan dilaksanakan yang apa dulu Ibu? Dari beberapa rencana tadi. Kalau saya merencanakan akan memprioritaskan yang memberikan motivasi kepada anak tersebut dulu dan juga teman-temannya agar kan kita kayak kita orang dewasa kalau ngomong dulu kan nanti lebih enak gitu nggak Pak dan Iya. prakteknya itu di dalam pembelajaran dan di luar pembelajaran itu nanti dulu gitu Pak. Oh gitu. Jadi pendekatan dulu ya ke anak ini ya Bu ya. Jadi itu Nggih. kira-kira skala keberhasilannya 1 sampai 10 Bu, menurut Ibu kira-kira skala keberhasilan sampai berapa Bu nanti? Saya harapkan bisa sampai 8 Pak. 8 ya Bu untuk Nggih. skalanya ya dalam Nggih. prioritasnya. Oke. Jadi itu tadi ya. Jadi rencana Ibu akan melaksanakannya di minggu depan ya Bu ya, minggu depan dalam Nggih. Nah, ini kira-kira Ibu perlu bantuan untuk melaksanakan ini atau gimana Ibu? Hmm,
Iya Pak, saya butuh bantuan untuk mengingatkan mungkin ya Pak, lebih ke mengingatkan saya untuk tetap melaksanakan program tersebut. Mungkin nanti saya bisa berkomunikasi dengan rekan saya di sekolah untuk mengingatkan saya melaksanakan program tersebut. Ya, berkolaborasi ya, Iya. berkolaborasi dengan teman sekolah. Kira-kira ada lagi yang perlu dilibatkan dalam program ini selain tadi ada guru, ada teman, ada termasuk si anak sendiri. Kira-kira ada yang perlu dilibatkan lagi dalam program ini? Mungkin orang tua atau wali dari anak yang mencuri itu nggih Pak. Kita juga ngobrol dengan orang tuanya untuk tetap memberikan motivasi kepada anak tersebut. Ya, dalam bentuk apa Bu nanti untuk orang tua ini, bentuk motivasinya atau mungkin seperti apa itu nanti? Saya rencana kalau di pemikiran saya ya Pak baru akan bertemu saja, kemudian menggali lebih dalam tentang anak tersebut dan juga ngobrol lah dengan orang tuanya agar orang tuanya juga memberikan motivasi dan mendukung program-program yang akan saya lakukan. Oh, gitu. Itu Pak. Jadi itu tadi ya Bu ya. Jadi mulai dari rencana minggu ini, kemudian aksi nyatanya nanti melibatkan guru, orang tua, teman, dan juga termasuk orang tua. Oke, terima kasih Ibu sudah mau berbagi hari ini. Iya Semoga Pak. saya kira ini langkah yang bagus Ibu untuk bisa menyelesaikannya, tahapan-tahapannya, prioritasnya itu tadi, ketemu dengan anak terlebih dahulu. Semoga itu bisa berhasil. Nanti kita akan bertemu lagi untuk membicarakan keberhasilan dari apa yang sudah Ibu laksanakan Oke minggu Pak. depan. Oke, saya yang berterima kasih Pak ini sudah dapat solusi. Ya, kira-kira dari yang kita ngobrolkan tadi, Oke. apa tanggapan Ibu? Saya alhamdulillah sekali dapat solusi dari Pak Mid dari hasil ngobrol kita ini, sharing-sharing kita. Saya jadi dapat pencerahan tadi yang harus saya lakukan itu apa saja, yang harus saya prioritaskan dulu kegiatan yang mana saja gitu Pak Mid. Oke, terima kasih Ibu. Semoga sukses selalu ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.